Perkenalkan, nama saya Cecil Terika Putri Sitorus dengan NIM 1125092. Saya berasal dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu dengan judul Digital Twin in Industry 4.0 Literature Review, di mana di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, mengulas konsep digital twin dalam konteks industri 4.0. Yang kedua, membahas teknologi pendukung digital twin. Yang ketiga, mengidentifikasi penerapan digital twin pada berbagai bidang industri. Terakhir, meninjau tingkat integrasi digital twin dalam penelitian ilmiah terkini, yang dimana kami mendapatkan hasil penelitian. Itu yang pertama, digital twin sudah diterapkan pada berbagai sektor, terutama pada sektor manufaktur dan dirgantara, dimana dijelaskan dari sumber artikel kita yang menyatakan bahwa sebenarnya pengembangan kembaran digital ini dimulai dari sektor kedirgantaraan. Namun pada industri manufaktur lah yang paling banyak mengeksplorasi teknologi ini, sehingga digital twins ini merupakan salah satu pendorong utama yang paling dibutuhkan pada sektor manufaktur cerdas. Lalu yang kedua, digital twin dapat digunakan di semua fase siklus hidup produk, ada desain, produksi, operasi, hingga daur ulang atau disposal. Yang dimana pada tahap yang pertama, digital twin menawarkan kemungkinan untuk memverifikasi desain secara virtual yang memungkinkan mereka dapat menguji berbagai versi produk dan memilih yang paling terbaik dengan menggunakan data real time dari produk yang sudah diproduksi oleh generasi yang sebelumnya, yang dimana nantinya para desainer akan mendapatkan wawasan tentang fitur-fitur yang paling sesuai untuk konsumen, dan yang nantinya fitur-fitur inilah yang akan ditingkatkan sehingga hal ini dapat membuat proses penyempurnaan desain menjadi lebih mudah, efisien, dan cepat. Lalu pada langkah kedua, bahan baku akan diubah menjadi produk akhir, yang dimana digital twins di sini akan memastikan manajemen perencanaan produksi dan pengendalian proses melalui perencanaan, pelaksanaan, pesanan secara otomatis, yang nantinya akan mendapatkan peningkatan dukungan keputusan melalui diagnosis yang terperinci, sehingga nantinya pemeliharaan dan evaluasi analisis kondisi mesin itu akan diidentifikasi setiap perubahannya, sehingga kita dapat mengetahui nih sistem dan produksi serta dampaknya, dan kita dapat memberikan solusi untuk mengatasi dampak dan pemeliharaan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Lalu pada tahap yang terakhir, produk dapat dikelola oleh digital twins dengan mengangkut status operasi produk waktu nyata melalui digital twins, mengembangkan strategi pemeliharaan yang sesuai yang dapat meningkatkan produksi generasi berikutnya. Lalu pada hasil penelitian yang ketiga, yaitu publikasi ilmiah tentang digital twin meningkat tajam sejak tahun 2019, di mana pada publikasi ini berdasarkan sistem literatur review, jumlah publikasi tentang digital twins itu melonjak sejak tahun 2019. Kita bisa lihat pada ini, diagram yang ini, di mana dari tahun 2019 nih sampai 2022 nih yang kita lihat itu mengalami peningkatan, yang dimana pada poin 4.2 di artikel mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta integrasinya ke dalam dunia nyata itu disalurkan melalui penelitian ilmiah, yang dimana digital twin ini merupakan salah satu teknologi penelitian yang akan mempengaruhi interpretasi bisnis di masa depan. Meskipun teknologi digital twins ini telah dipraktikkan sejak tahun 1960-an lah oleh NASA, tetapi teknologi itu baru mendapatkan pengakuan pada tahun 2002 setelah presentasi
Michael Graves di Universitas Michigan tentang teknologi. Sehingga bisa kita lihat juga, balik lagi nih tadi, jumlah kontribusinya itu mulai meningkat dari tahun 2019, yang dimana sudah 2.516 kontribusi telah dibuat dan pertumbuhannya itu signifikan, sehingga dapat diperkirakan laba akan terjadi peningkatan tahun ini. Lalu pada hasil penelitian terakhir, yaitu fokus penelitian banyak pada perencanaan produksi, predictive maintenance, dan manajemen siklus produk hidup, yang dimana hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terkait digital twins itu terfokus pada 3 hal utama, yaitu production, planning and control atau perencanaan dan penilaian produk untuk efisiensi proses manufaktur. Yang kedua adalah predictive maintenance atau pemeliharaan prediktif yang berfungsi untuk memprediksi kegagalan mesin atau alat sehingga downtime-nya itu bisa ditekan nantinya. Lalu yang terakhir adalah product life cycle management atau manajemen siklus hidup produk, yang dimana ini berfungsi sebagai untuk mengoptimalkan seluruh perjalanan produk dari desain sampai disposal. Kita bisa lihat di sini lagi, diagramin lagi, digital twin market size by application 2021 sampai 2027 bisa kita lihat ya. Yang paling banyak tuh di product design development dan predictive maintenance and performance monitoring. Perkenalkan, saya Andika Hafizdava dengan NIM 1125085 ingin menjelaskan artikel kedua dengan judul Digital Twin Technology Enhancing Efficiency and Decision Making in Industry 4.0. Di sini ada tujuan penelitian artikel kedua. Yang pertama, menyajikan pemahaman yang lengkap mengenai konsep, struktur, dan komponen inti dari digital twin. Yang kedua, mengidentifikasi serta menganalisis manfaat nyata yang dapat diperoleh seperti meningkatkan kecepatan produksi, memperbaiki kontrol kualitas, menghemat energi, dan meningkatkan kenyamanan bagi penghuni. Yang ketiga, mengevaluasi penerapan digital twin lintas sektor seperti manufaktur, rantai pasok, produk, layanan, dan kota pintar sebagai pendorong utama transformasi industri 4.0. Yang keempat, mengungkap tantangan implementasi integrasi data seperti integrasi data, keamanan cyber, dan standar interoperabilitas serta arah penelitian selanjutnya. Dan di sini ada hasil penelitian artikel kedua. Yang pertama, digital twin terbukti menjadi penggerak penting dalam meningkatkan efisiensi dan kemampuan pengambilan keputusan di era industri 4.0. Yang kedua, melalui monitoring real time, simulasi what if, dan analitik prediktif, teknologi ini mampu mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas hasil, menghemat pengguna energi, serta meningkatkan kenyamanan pengguna, misal di smart building. Yang ketiga, meskipun manfaatnya signifikan, keberhasilan penerapan digital twin tetap memerlukan penanganan masalah terkait kualitas data, keamanan informasi, serta perubahan budaya di dalam organisasi. Selain itu, masih diperlukan penelitian lanjutan pada standarisasi AI dan aspek etika dalam penerapannya. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menelaah hubungan antara simulasi dan digital twin. Yang kedua, ada mengembangkan klasifikasi kapabilitas digital twin menggunakan framework 4R, yaitu representation, replication, reality, dan relational. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi tantangan implementasi nyata dari digital twin. Selanjutnya ada hasil penelitian, yaitu dari 120 publikasi, sepertiga sebenarnya hanya simulasi dari R1. Maksud dari R1 yaitu representation, yaitu model digital hanya sebagai representasi.
visual atau deskripsi dasar dari objek fisik. Jadi kayak contohnya itu gambar 3D dari sebuah mesin. Lanjut yang kedua, yaitu mayoritas berada pada level replication atau R2. Yang dimaksudkan yaitu model digital bisa menirukan perilaku sistem fisik tapi belum terhubung data real time. Yang contohnya itu simulasi mesin berdasarkan data lama atau historis. Yang ketiga, yaitu hanya sedikit yang mencapai level reality. Dari reality itu hanya sedikit karena model digital sudah tersinkron dengan dunia nyata melalui data real time. Contohnya yaitu sensor mesin mengirim data langsung ke model digital. Dan belum ada yang sampai relasional atau R4. Maksudnya yaitu ada hubungan dua arah antara dunia nyata dan digital. Perubahan di model digital bisa mengontrol fisik, begitu juga sebaliknya. Ada digital twin yang bisa memberi perintah otomatis ke mesin di pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regi Julian Saputra dengan NIM 1125067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi dan digital twin. Di sini saya akan membacakan tentang kelebihan dan keterbatasan artikel. Yaitu di sini ada kelebihan. Yang pertama, menggunakan metode kajian literatur yang sistematis. Yang kedua, menyajikan peta perkembangan riset terbaru. Yang ketiga, menyajikan kajian luas tentang digital twin dari konsep, manfaat, hingga studi kasus nyata. Yang keempat, ada relevan dengan kebutuhan industri modern dan membahas banyak sektor. Yang kelima, yaitu ada relevan dengan isu strategis industri 4.0 sehingga memiliki nilai akademis sekaligus praktis. Yang keenam, ada mengurai tantangan sekaligus peluang riset masa depan. Terus selanjutnya ada keterbatasan, yaitu yang pertama ada minim pembahasan studi kasus nyata, yang kedua lebih menekankan pada konteks manufaktur, belum banyak bidang lainnya. Yang ketiga yaitu belum ada data empiris, kuantitatif atau pengujian langsung di lapangan. Yang keempat yaitu ada tantangan seperti keamanan data dan validasi model hanya disebutkan secara umum tanpa solusi teknis yang lebih rinci. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, yaitu dari ketiga artikel tadi kita menegaskan bahwa digital twin adalah teknologi penting bagi perkembangan industri 4.0 dan smart manufacturing. Digital twin bukan sekedar simulasi, melainkan harus mampu memperbarui kondisi sistem secara real time serta menjalin komunikasi dua arah dengan aset fisik. Itu yang pertama, ada artikel pertama menekankan digital twin sebagai fondasi industri modern yang mendukung efisiensi, predictive maintenance, dan keputusan berbasis data. Yang kedua yaitu ada artikel kedua menunjukkan bahwa tren riset dan digital twin meningkatkan pesat setelah 2020 dengan kontribusi besar dari negara maju. Topik utama meliputi predictive maintenance, optimasi produksi, dan integrasi AI IoT. Yang ketiga yaitu ada artikel ketiga menyoroti perbedaan mendasar antara simulasi dan digital twin serta menekankan perlunya standarisasi konsep agar implementasi lebih konsisten. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.